Ada mau ditanyakan? Ya, Pak Teddy ada mau Iya, Bu. Ada satu pertanyaan sih sebelum ke Pak Luman. Tadi apakah saya nggak mendengarkan semuanya atau gimana? Saya memperjelas saja. Yang untuk ini berlaku tesis sama bisnis plan ya, Bu? Penulisannya nanti kita pakai. Iya, betul. Untuk BP pun tetap menggunakan Mendeley dan wajib ada bagian-bagian bab-bab tertentu di bisnis plan yang sebetulnya ada sumbernya. Ada teorinya, ada sumbernya, dan bersumber pada naskah ilmiah sebelumnya. Gitu. Karena tadi alasannya kita harus publish ya, itu salah satu ya, Bu? Ya, salah satunya harus publish, tapi juga kita membiasakan bahwa bentuk naskah ilmiah apapun, apakah itu dipublikasi ataupun tidak dipublikasi, kita membiasakan untuk menyebutkan dari mana kalimat-kalimat yang kita gunakan itu. Gitu. Clear, Bu. Thank you. Oke, makasih Pak Teddy. Oke, silahkan Pak Lukman mungkin bisa memulai. Teman-teman ada yang bisa klik record nggak? Kalau saya bisa, karena kayaknya semua dikasih akses record di sebelah share screen. Mungkin ada yang mau volunteer untuk merecord. Soalnya ini takut ada yang ketinggalan dan nanti hasil recordnya diberikan ke temannya. Mungkin ada? Dia bilang di sini harus host, Bu. Oh gitu, sebenarnya saya bukan host tapi coba saya coba. Oh iya, nggak bisa deh, nggak dikasih permission. Oke, saya coba kontak kampusnya dulu untuk minta permissionnya, tapi mungkin Mas Lukman bisa memulai. Silakan Pak Lukman untuk memulai. Oke, baik. Ya, nih Pak Lukman udah ada. Terima kasih Pak Lukman. Ya, terima kasih Bu Rina atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hari ini memaparkan mengenai cara menulis ataupun menyitasi artikel-artikel yang akan dijadikan tugas akhir dalam hal ini adalah tesis dan BP. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Lukman, tadi mungkin sudah dikenalkan oleh Bu Rina. Saya salah satu alumni MM juga di sini, kebetulan juga Bu Rina sebagai dosen pembimbing saya, jadi saya bukan diminta ya, saya dalam hal ini juga membantu Bu Rina untuk sharing knowledge mengenai publikasi ataupun tata cara pengutipan di tulisan ilmiah. Oke, saya izin untuk share screen. Oke, Bapak Ibu sekalian, terlihat di layar ya? Sudah? Oke, sudah Pak. Oke, baik. Pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam teknis instalasi ataupun teknis penggunaan Mendeley sebagai software pengutipan, saya izin untuk mengantarkan sedikit mengenai nanti yang akan Bapak Ibu sekalian di akhir dalam perkuliahan adalah membuat salah satu tulisan ilmiah yang berupa BP atau business plan ataupun nanti satunya lagi adalah tesis. Yang mana di tesis ataupun BP biasanya kita akan diminta untuk melampirkan beberapa temuan ataupun beberapa sumber-sumber referensi. Nah, kebetulan juga saya di Fakultas Ekonomi diminta untuk mengajar metode penelitian yang mana mirip dengan nanti akan Bapak Ibu sekalian yang akan dijumpai pada metode riset di MM. Oke, pertama kalau di kami gitu ya, beberapa dosen melakukan beberapa pendekatan juga. Ada yang langsung dari bab 3, ada yang langsung dari bab 1 dan sebagainya. Karena nanti tesis ataupun BP-nya itu berupa tulisan ilmiah, maka kalau saya boleh infokan sedikit, tulisan ilmiah itu nanti akan ada 2 jenis. Yang pertama, ada yang deduktif, kemudian ada yang induktif. Kalau yang deduktif itu lebih ke mengkonfirmasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah pernah ada. Kemudian lanjutan dari deduktif tadi adalah membuat ataupun menduga, atau dalam kata lain adalah membuat hipotesis. Hipotesis yang dipakai itu nanti akan kita tulis, kemudian akan kita konfirmasikan kepada tulisan kita. Selanjutnya
dari situ juga nanti akan ada pengolahan data dan sebagainya. Kemudian kalau yang induktif itu nanti mungkin akan ada mencari fenomena, kemudian mencari atau mengobservasi ada kasus-kasus apa yang di dalam objek penelitian tadi. Nah, Recording in progress. dalam hal ini saya coba mau mengambil yang deduktif dulu ya. Deduktif ini dalam artian yang agak sedikit lebih mudah mungkin, karena kita hanya mengambil sumber-sumber referensi yang ada pada penelitian-penelitian yang ada di sebelum-sebelumnya. Jadinya kalau nanti Bapak Ibu sekalian menyusun sebuah tesis, maka yang pertama itu Bapak Ibu sekalian harus menyusun dulu, merumuskan latar belakang penelitian atau tulisan, kemudian menyusun juga menemukan urgensi penelitiannya itu apa. Urgensi penelitian atau apa sih yang harus saya ambil dari tema tersebut itu apa yang mau saya teliti dan apa yang tujuannya itu apa. Kemudian menentukan gap research. Gap research ini adalah bagaimana cara menemukan apa yang membedakan dari penelitian saya yang akan saya teliti dengan penelitian sebelum-sebelumnya yang saya jadikan referensi. Ya, jadi nanti kalau ini ada sedikit insight ya dari saya. Pertama, latar belakang, urgensi, tujuan, dan gap research ini biasanya akan ada muncul di pendahuluan. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena nanti ini adalah tulisan deduktif, maka akan ada menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya. Dari penelitian sebelumnya itu nanti akan kita masukkan sebagai sumber kutipan atau sumber informasi dari penelitian terdahulu yang kita jadikan rujukan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian diminta juga untuk mencari sumber-sumber tadi melalui website seperti Science Direct, kemudian ada ProQuest, lalu ada Perpusnas dan sebagainya. Itu merupakan salah satu dari sekian banyak portal-portal penyedia artikel-artikel ilmiah. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian nantinya juga akan ada mata kuliah metode riset ya. Nah, dari situ juga nanti Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengumpulkan beberapa topik-topik yang berkaitan dengan penelitian yang akan Bapak Ibu ambil. Ya, oke. Selanjutnya karena untuk meningkat waktu juga, kita mulai dari mencari sumber referensi. Nah, mencari sumber referensi itu kalau menurut saya itu banyak caranya. Pertama, Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi portal-portal website seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Contohnya seperti ini aja dulu, saya sebelum masuk ke web Mendeley-nya. Kita masuk ke Science Direct. Science Direct ini merupakan portal penyedia tulisan-tulisan ilmiah skalanya internasional dan bereputasi. Misalkan Bapak Ibu sekalian mau mengambil SDMK atau variabel topik-topik di pemasaran ataupun di keuangan. Ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung ke sciencedirect.com, kemudian ketik saja di keywordnya ini tema ataupun topik yang akan Bapak Ibu ambil. Saya coba contoh ambil yang sekarang ini, contoh aja ya, word of mouth, kemudian kita langsung klik advanced search. Oke, kalau sudah seperti ini akan muncul beberapa sekian banyak tulisan-tulisan yang memuat tentang tema word of mouth. Kemudian saya mau mengambil contohnya yang kedua ini, saya mau ngambil kemudian saya klik view PDF. Ini sambil berjalan, anggap aja Bapak Ibu sekalian latihan mengambil referensi ya. Kemudian dari sini saya coba mau download, bisa nggak di download ya? Oh bisa. Di pojok kanan atas ini ada tombol untuk mendownload. Oke, sudah terdownload. Nah ini artikel ini dijadikan salah satu sumber referensi, contohnya seperti itu. Kemudian tadi yang dibilang oleh Bu Rina di awal,
nanti kita akan mengutip ataupun mengambil pernyataan-pernyataan dari sumber-sumber terdahulunya. Dan cara mengambilnya itu sekarang tidak lagi menggunakan cara manual, tetapi sudah menggunakan tools yang namanya Mendeley. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin sudah jelas ya cara mengambil ataupun mencari artikel ilmiah sebagai sumber rujukan atau sumber referensi. Halo, selamat pagi Pak Lukman, Fatimah. Ya, silakan. Pak, tadi Bapak contohkan dari Science Direct lah. Bisa Ya. dicontohkan pula yang tadi Bapak bilang dari Penpusnas ya? Oke, kalau di Perpusnas itu kita ada beberapa layer ya, jadi harus melakukan registrasi dulu, kemudian nanti dari situ baru kita bisa masuk ke dalam menu-menu yang ada di dalamnya. Mungkin kalau ini teknisnya bisa ketika nanti mata kuliah ataupun pendampingan di metode riset ya Bu ya. Oh gitu ya, baik Iya. Pak. Oke. Mungkin atau Pak Tantri nanti akan menampilkan lagi secara detailnya. Ini saya hanya ambil sampel cara mengambil artikel ataupun mencari artikel di website Science Direct. Sementara itu dulu ya Bu ya. Lagi Ya, Mas Lukman, Iya, mau tanya Mas, ini kan Iya. saya buka juga Science Direct di betul. laptop saya. Nah, tadi Mas Lukman bilang kan di keyword itu nyari bahan atau apa yang mau kita cari. Nah, ini harus in English, mostly in English atau bisa bahasa Indonesia ya? Oh iya, Mas Lukman? karena Science Direct ini adalah website pengindeksasi artikel bereputasi tinggi, artinya Yes. yang ini adalah bahasa Inggris semua. Oh, oke. Iya, jadinya memang nanti ke depannya sepengetahuan saya ketika menyusun tesis dan atau tugas akhir biasanya menggunakan referensi dari internasional. Kemudian tapi juga ada yang dari bahasa Indonesianya. Kalau Indonesia itu rata-rata mencarinya di jurnal-jurnal yang terindeks di Sinta. Oke, ya seperti Mas itu. Lukman. Oke, Makasih. ini saya coba kasih insight lagi deh cara mencari artikel di jurnal internasional, jurnal nasional Sinta ya. Oke, sekarang kita masuk ke website Sinta. Contoh aja ya. sinta.kemdikbud.go.id. Nah, kalau di sini karena kita tidak tahu judulnya atau temanya, jadi di sini agak sedikit harus lebih detail juga sih. Kita di sini bisa mencari berdasarkan kalau di sini ada source ya. Kemudian nanti source ini bisa kita filter berdasarkan bidang keilmuan. Kita cari yang bidang keilmuan ekonomi. Untuk Sinta 1, 2, 3 itu adalah ranking ya, ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Nah, ini adalah jurnal-jurnal nasional yang punya Indonesia ataupun yang punya Universitas di Indonesia yang terindeks di Sinta, kemudian ada juga yang terindeks di Scopus. Contohnya yang Gajah Mada International Journal of Business ini, dia terindeks juga di Scopus. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengklik ini nantinya di websitenya ini, kemudian nanti bisa searching aja di situ. Judul-judulnya seperti apa. Ada ini kipas, pindahin. Ya, oke, sementara ini dulu. Sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah punya sumber referensi yang sudah di-download sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke Mendeley-nya. Di tampilan ini adalah halaman website mendeley.com. Kalau sudah semua, nanti kita masuk ke dalam create account. Maaf Mas Lukman, ini teman-teman disuruh buka semua langsung atau gimana? Oke, sekarang kita buka semua aja langsung Bu. Kita bikin account masing-masing aja. Untuk yang belum punya account ya? Ya, betul. Yang sudah punya akun boleh dilihat-lihat aja sambil refresh. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin yang belum punya account di Mendeley bisa dibuat. Halamannya ada di
mendeley.com, kemudian tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah user interface di halaman mukanya. Pakai PC atau laptop ya, maksudnya jangan kalau bikin account sebaiknya kayaknya pakai PC atau laptop, jangan di HP atau di laptop. Iya. Ya. Oke, kalau sudah, step selanjutnya kita akan membuat create account. Kita klik di sini create account. Oke, karena saya sudah punya banyak, jadinya saya coba bikin baru lagi aja. Yang pertama-tama adalah email. Kita masukkan email yang akan kita pakai sebagai menerima feedback dari Mendeley-nya. Ini saya bedakan karena saya sudah punya email utama, jadi ini saya bedakan sedikit. Oke, kemudian kalau sudah menuliskan email, maka kita klik continue. Nah, ini ada step selanjutnya adalah memasukkan nama kita, kemudian nama belakang, serta password. Kita masukkan email tadi sudah, kemudian nama depan, nama belakang, masukkan juga password. Kemudian kita klik register di sini. Oke, kita klik register. Nanti akan masuk. Nah, tampilan seperti ini. Bapak Ibu sekalian, sudah sampai di sini atau masih belum? Belum, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau yang sudah, kita langsung klik continue. Selanjutnya kita sign in. Sign in menggunakan email yang sudah tadi kita daftarkan. Nah, ini sudah masuk ya. Contohnya seperti ini. Kemudian di Mendeley sendiri, karena dia itu terafiliasi oleh Elsevier ataupun yang tadi Science Direct, jadinya kita bisa langsung mencari artikel di sini. Kita bisa cari artikel sesuai dengan topik ataupun tema yang kita ambil dalam menyusun tesis ataupun business plan. Tampilannya seperti ini. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian lihat di sebelah kanan atas, ini ada menu search. Menu search ini tampilan untuk mencari artikel. Kemudian ada menu library. Kita klik menu library. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan pertama kali bagi yang baru membuat account di Mendeley. Ya, kemudian kita satu persatu lihat posisi sebelah kiri. Ini ada menu add new, tombol menu add new. Kemudian di bawahnya ada all reference. Kemudian ada recently edit, lalu ada recently read, favorite, my publication, and trash. Selanjutnya lagi ada collection. Collection ini memungkinkan kita untuk memfilter ataupun mengklasifikasikan tema-tema yang akan kita pakai. Contohnya kalau saya buat collection, saya ingin membuat mengenai temanya learning organization. Maka nanti semua, nah kalau kita klik learning organization, maka nanti tampilannya kosong seperti ini. Nah, ini bisa kita masukkan artikel-artikel ataupun sumber rujukan yang berkaitan dengan learning organization. Kemudian kalau saya lagi membuat collection satu lagi mengenai engagement atau work engagement,
Kalau diklik, maka tampilan di sini adalah our reference for engagement. Jadi ini seperti bab atau chapter ataupun halaman khusus. Nanti isinya boleh kita isikan dengan yang berhubungan artikel-artikel tentang work engagement. Kemudian yang ini untuk learning organization. Jadi tidak tercampur satu sama lain. Ini cara saya untuk mengklasifikasikan beberapa artikel-artikel yang sudah saya download yang akan nanti saya pakai sebagai referensi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti kita lanjutkan. Mendeley itu terbagi dua. Yang pertama ada Mendeley online. Yang Bapak Ibu lihat ini adalah Mendeley versi online. Kemudian ada yang versi offline-nya. Dalam hal ini Mendeley versi offline nanti kita akan coba buka, yaitu adalah Mendeley Reference Manager. Atau kalau yang versi lama adalah Mendeley Desktop Manager. Nah, untuk menuju ataupun membuka yang tadi saya sebutkan, kita kembali lagi. Sekarang kita coba buka web tab baru lagi aja ya. Kita klik mendeley.com. Kemudian di maaf. Sekarang kita kembali ke menu ini aja lagi, nggak apa-apa. Oke, kita kembali ke menu utama di Mendeley tadi ini. Sekarang kita klik profil kita di pojok kanan atas. Oh, beda ya. Maaf Bapak Ibu, saya agak keliru tadi. Kita masuk ke yang search ini aja coba. Mendeley.com /search, diketik aja. Kemudian nanti muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya pada pojok kanan atas kita klik download Mendeley. Oke, ini ada versinya. Pertama ada versi untuk Windows, download for Windows. Kemudian adalah untuk MacBook. Selanjutnya ada yang untuk Linux. Silakan di download sesuai dengan platform PC-nya masing-masing. Ini saya coba download ya for Windows. Oke, kemudian tinggal diinstalasi. Agak besar filenya 130 MB. Pak Lukman, berarti Ya. yang Mendeley Reference Manager ini yang untuk offline-nya, yang Mendeley offline-nya? Betul, ya. Oke. Nanti akan kita sinkronize. Mohon maaf Pak Lukman, boleh diulang dari yang profil tadi Pak? Oke. Saya ketinggalan karena jaringan. Oke, baik. Tadi Ibu sudah membuat profil di Mendeley? Kalau tadi sudah membuat akun di Mendeley, maka tampilannya di awal adalah seperti ini. Selanjutnya, kalau kita ingin mendownload Mendeley Reference Manager-nya, maka kita klik di pojok kanan atas ini, nama kita, kemudian kita klik, dan kita klik download Mendeley.
Ada yang sudah berhasil menginstal atau berhasil mendownload, tinggal diinstal dan sebagainya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Lagi proses, Pak. Udah bisa, Pak. Oke, sudah ya. Kalau sudah, maka nanti tampilan di awal Mendeley Reference Manager adalah seperti ini. Ini adalah tampilan Mendeley Reference Manager. Kemudian kalau sudah tampilan seperti ini, Bapak Ibu sekalian memasukkan lagi email yang tadi dipakai dalam membuat akun Mendeley. Berarti online juga ya Pak ya? Ya, ini nanti bisa disinkronis Pak. Oh oke. Jadi artikel yang Bapak cari di online bisa disinkronis langsung masuk ke dalam Mendeley Reference Manager Bapak yang di laptop. Ataupun sebaliknya, yang Bapak cari di laptop bisa disinkronis, disimpan sementara lah di cloud-nya Mendeley. Jadi kurang lebih mekanismenya itu kayak Google Drive desktop ya Pak? Iya. Bisa sinkronis ke lokal gitu ya Pak ya? Betul. Kasih artikel ilmiah kalau ini. Ini saya coba masukkan email saya. Kemudian kita klik continue. Pak Lukman, mohon maaf, kalau kita coba download via tab kita itu berbayar ya Pak ya? Tidak berbayar, Bu. Mendeley itu free. Ini seperti ada. Saya juga keluar yang something isn't working, Pak. Berarti sama ya? Oh, tadi juga sama keluar ya? Iya, keluarnya itu Pak di Elsevier-nya itu. Oke, sebentar saya coba refresh dulu. Maaf Pak Lukman, mau nanya Pak. Iya, silakan. Tadi kan Bapak tampilannya itu kayak error gitu ya Pak. Nah yang tampilan saya itu berhasil masuknya itu sama seperti website ya Pak ya? Betul. Nanti tampilannya hampir sama dengan di website tadi. Ada library, ada menu-menu yang sebelah kirinya juga hampir sama. Oke, makasih Pak. Setelah itu apa Pak? Sebentar ya Pak. Jadi saya soalnya belum muncul nih. Saya coba nanti pindah ke device satunya lagi. Lagi ngajarinnya atau nggak ngajarin apa? Kirain teori apa? Ada Ini aplikasi sepertinya gangguan di footnote. PC saya. Lagi ngajarin kayak gitu. Ya elah, lagi pada belajar download, register. Aduh, aku udah kelewat dari tadi. Padahal aku juga baru belajar kan. Sambil ngerjain Excel aja dah. Karena orang tua semua, Ci. Jadi pada gagap gitu download gimana, register gimana.
Mungkin Bapak Ibu yang sudah berhasil bisa menyiapkan artikel yang akan dimasukkan ke dalam Mendeley Reference Manager-nya. Mohon izin Pak Lukman. Oke, Bapak Ibu sekalian sudah mungkin terlihat ya di tampilannya. Pak Bakir ada yang ditanyakan, Pak? Ya, mohon izin Pak Lukman. Ya. Selamat pagi Pak. Tadi saya sedikit ketinggalan. Tadi saya udah masuk akunnya. Ya. Kemudian di situ yang dicari apa Pak ya? Di situ kan search for and add articles to your library. Ini sebenarnya yang dicari itu adalah topik-topik ataupun tema yang akan Bapak pakai sebagai referensi menyusun tesis ataupun bisnis plan, Pak. Baik. Misalkan Bapak concernnya di mana sekarang, di bidang apa? Saya lebih cenderung sih ke bisnis plan, Pak, rencananya, Pak. Bisnis plan. Bisnis plan-nya kan nanti kan akan terbagi 3 atau 4 ya, ada dari bidang manajemen SDM-nya, kemudian ada bidang operasionalnya, keuangan, kemudian marketingnya. Nanti mungkin bisa dicari dari referensi-referensi yang berkaitan dengan sub-sub bidang tadi, Pak. Seperti itu, ya. Berarti kalau mohon izin, kalau saya saya ketik apa Pak baiknya Pak Lukman? Contoh aja ya, misalkan Bapak di keuangan ataupun Bapak di SDM mengenai kira-kira apa ya Bu Dina ya, kalau di BP itu di apa namanya, di SDM di marketing bisa nggak Pak? Jadi misalnya gini, Bapak di BP kan mau menentukan mau membuat suatu produk, segmennya siapa, artinya dasar-dasar segmentasinya apa gitu. Nah itu harus ada sumbernya, kenapa kita mensegmenkan produk tersebut berdasarkan ini gitu. Artinya dasar-dasar segmentasinya kan harus based on kajian ilmiah sebelumnya. Nah itu bisa misalnya segmenting consumer gitu, customer segmentation, positioning and targeting for apa gitu. Nah itu mungkin di searching dulu sehingga nanti itu kita citasi gitu Pak Bakir. Maaf kalau misalkan saya konsentrasinya nanti ke bisnis plan itu untuk pembuatan generator oksigen, karena memang saya di bisnisnya di kesehatan. Berarti saya nyarinya kemana ya Bu, yang di search-nya itu? Tapi kalau untuk BP kan objeknya bisa sesuai dengan yang mau kita produce, tapi teorinya bisa lebih general gitu. Maksudnya, untuk produk-produk seperti ini kan ada dasar segmentasinya, kita bisa misalnya segmenting customer gitu, atau strategic marketing for health product misalnya, itu bisa
search kayak gitu sih. Oh, katakanlah produk ya Bu ya, atau apa Bu? Mungkin contoh aja. Saya ingin tahu. Atau segmenting consumer gitu, consumer segmentation. Consumer segmentation Bu ya, tulisnya Bu ya. Ya, misalnya karena di bab 5 itu nanti di business plan pada saat kita sudah tahu kita plan-nya apa, produknya apa, kita harus juga merencanakan nanti segmennya akan kita jual kemana gitu, atau yang menjadi target kita itu konsumen yang seperti apa karakteristiknya gitu. Oh, katakanlah rumah sakit ya Bu ya. Katakanlah rumah sakit konsumennya itu. Oke, saya cuma ingin aja Bu, mungkin nanti detailnya kan setelah masuk ke. Nah ini kan misalnya jurnal yang pertama bisa dipakai juga nih market segmentation untuk health related purchases. Jadi kan untuk barang-barang yang terkait dengan kesehatan. Ini mungkin bisa dipakai dulu gitu ya, untuk di-download dulu misalnya, nanti disitasi gitu. Seperti itu. Maksud saya ini Bu, biar ini biar saya ngikutin Pak Lukman karena nih mohon maaf saya terlambat. Apa namanya? Untuk ini saya ketik apa dulu Bu? Contoh biar ini apa tadi. Misalnya tadi customer segmentation for health related product gitu nggak apa-apa. Oke, saya ketik itu Bu ya, misalkan Bu ya. Ya. Oke. Baik, monggo dilanjut, nanti kalau ada saya kesulitan saya coba untuk raise hand lagi Bu. Makasih. Makasih Pak Lukman, makasih. Ya, baik. Oke, selanjutnya tadi karena tadi ada terpotong sedikit, jadi nanti kita masuk kepada Mendeley Reference Manager-nya. Contohnya seperti ini tampilannya. Pertama hampir mirip dengan yang tadi di versi online, ada tampilannya tombol add new, kemudian alt reference dan sebagainya. Karena ini sudah saya buat sebelumnya, jadi saya coba mau buat tampilan yang baru deh. Saya coba bikin yang hari ini. Nah, saya anggap ini adalah ruang kosong saya hari ini yang akan kita masukkan beberapa artikel yang berkaitan dengan topik ataupun tema penelitian saya. Bapak Ibu sekalian mungkin bisa membuat seperti ini juga. Pada menu collection, diklik new collection, kemudian diisikan atau dituliskan dengan contohnya seperti ini aja. Kita anggap kosong. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau sudah membuat tampilan ataupun menu di collection sebagai filter ya, kita bisa klik kanan. Oh maaf, harus saya klik kanan ternyata. Kita klik add new. Kemudian kita masukkan files dari komputer. Files from komputer ini artinya artikel-artikel yang sudah kita download sebelumnya. Kemudian kita klik dan kita masukkan ke sini. Oke, tadi saya sebelumnya sudah mendownload artikel langsung dari website ataupun dari Google dan sebagainya. Saya nggak tahu ini judulnya apa. Nah, maksudnya di file name itu asli dari sana, masih bentuknya seperti ini. Kemudian saya open dan saya masukkan ke dalam sini. Pak Lukman? Iya. Berarti izin Pak nanya, berarti tadi contohnya yang kita download dari Science Direct tadi dimasukkan dulu, terus nanti dipindahin masuk ke yang Sabtu 11 ini ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Berarti kalau collection itu semacam kita buat folder gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Kata lain adalah folder yang kita siapkan. Oke, ya Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan juga bagaimana cara membuat folder. Kemudian file yang tadi saya download, saya belum apa-apakan. Saya belum ada edit ataupun saya buka. Jadinya di sini saya langsung buka.
dan saya masukkan ke sini. Ada tampilan pertama, authors, ini adalah penulisnya, kemudian tahun dan title, kemudian ada source, lalu ada metadata kapan ini diambil atau diupload. Kalau kita klik salah satu dari sini, kita ambil aja satu ini, kemudian kita double klik di judul, maka nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ada tampilan informasi yang saya beri nama atau yang biasa dikenal itu adalah metadata. Metadata di sini adalah informasi yang berkaitan dengan file tadi, yaitu ada judul, kemudian ada penulis, penulisnya lebih dari satu, kemudian ada abstrak, selanjutnya ada file fisik atau file PDF-nya, lalu ada informasi lain seperti DOI atau Digital Object Identifier, ada ISSN, ada informasi Scopus, dan sebagainya. Mungkin nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian mendownload artikel dari berbagai jurnal, identifier seperti ini mungkin bisa saja tidak sama atau tidak lengkap seperti ini. Ya, jadinya ini bisa ada dan bisa mungkin tidak lengkap. Yang wajib ada itu adalah judul, kemudian nama penulis. Kalau lebih dari satu, mungkin nanti tampilan seperti ini, ada tulisan et al. Et al kalau bahasa Indonesia adalah dan kawan-kawan ataupun kumpulan penulis. Tapi kalau kita lihat di sini lebih lanjut, kita klik see more di sini. Ternyata ada 3 nama. Kemudian kita klik. Nah, seperti ini contohnya. Jadi setiap nama pertama, misalkan di sini Lee Sin-wei, kemudian di enter, kemudian nama yang kedua ini, nama ketiga ini, nama keempat ini. Kalau misalkan di artikel Bapak Ibu sekalian ternyata berbeda namanya ataupun nggak lengkap, bisa dilengkapi. Caranya kita lihat, klik read di sini. Oke, kemudian nanti di sini tampilannya adalah seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Kita lihat apakah judulnya sama, impact of relocation strategy and brand trustworthiness and word of mouth. Sama nggak dengan yang ini? Pertama kita filter dulu dari sini. Yang kedua, nama penulisnya. Karena Mendeley itu sudah tools yang otomatis merubah nama depan menjadi nama belakang penulisannya, maka kita kalau kita mau nulis, anggap saya tulis ulang lagi ya. Ini saya hapus dulu semua. Oke, saya mau copy paste yang ini. Saya pindahkan seperti ini. Maka nanti yang kedua saya coba seperti ini. Yang ketiga saya coba ketik nama belakangnya dulu. Ini yang membedakan nanti ya. Kemudian oke, kalau Bapak Ibu lihat di tampilan ini ada tulisan last name dan first name. Jadinya kalau Bapak mau melakukan mengedit dan sebagainya, pastikan Bapak menuliskan nama belakangnya dulu. Karena sesuai dengan format yang ada di Mendeley ini.
Oke, kalau sudah, nah terlihat perbedaannya. Yang pertama ini yang kita copy paste. Seharusnya itu adalah nama belakangnya dulu. Kalau di copy paste, dia tidak merubah format. Jadinya nanti kita harus rubah lagi. Oke. Nah, tampilan nama belakang ataupun seperti yang barusan saya contohkan itu nanti akan muncul di daftar pustaka Bapak Ibu sekalian. Jadi diusahakan metadata yang pada posisi sebelah kanan ini, dari atas sampai bawah ini nanti harus dilengkapi. Yang harus lengkap adalah judul, nama penulis, kemudian nama jurnalnya. Nah, nama jurnalnya ini apakah kita sama? Sudah sama, kita lihat dari sini. International Journal of Production Economics. Kita klik, sama atau beda. Kemudian ada tahun terbitnya. 2023. Kemudian volumenya 257. Oke. Tampilan metadata ini nanti akan muncul di daftar pustaka. Oke, kalau sudah, ini bisa kita close. Oke, sekarang kita kembali ke library. Ini satu contoh memasukkan artikel dari dari PC kita atau dari laptop kita ke dalam Mendeley Reference Manager. Sudah ada yang berhasil berarti ya Bapak Ibu sekalian, sudah ada yang bisa. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Mas Lukman. Ya. Kalau jurnal kan rata-rata kita download cuman kayak tadi tuh caranya. It's easy lah. Kalau buku gimana ya Mas Lukman kalau buku? Oke, kalau buku selama masih ada online-nya bisa kita masukkan. Kalau nggak ada? Kalau nggak ada, diusahakan dulu ada. Kalau nggak ada memang beneran nggak ada. Nanti di tombol menu Add New ini kita masuk Add Entry Manually. Cuma nanti di filenya itu dia nggak ada bentuk yang bisa di-read ya. Iya. Jadinya... Tapi itu bisa ketarik nanti ke daftar pustaka. Biasanya bisa ya? Bisa. Bisa. Oke, nanti tadi kan sudah kita klik Add New, kemudian Add Entry Manual. Kemudian kita pilih di sini. Reference type-nya itu apa? Kita pilih yang book. Kita pilih yang book. Kita masukkan judul ataupun bukunya apa. Misalnya saya bikin contoh aja ya, autorsnya. Kalau misalkan autorsnya ada lebih dari satu, kita klik add another author. Oke, tahun terbitnya kapan? Misalkan 2000. Karena ini buku, jadi tidak ada volume. Kalaupun ada edisi, misalkan ini edisi cetakan kedua atau ketiga, kita tulis aja edisi kedua. Kemudian editorsnya ada apa tidak? Biasanya sih ada editorsnya. Misalkan editorsnya, kota penerbitnya di mana harus diisi juga. Jadi ibu bapak harus juga tahu ya judul bukunya apa nih. Kemudian minimal lihat covernya dulu deh, penerbitnya siapa dan tahun terbitnya apa. Publishernya. Oke, kalau sudah hilang.
masukkan manual tadi. Maaf, tadi ada kesalahan. Satu, kemudian edisi dua, kalau sudah, kita klik add entry. Oh, munculnya di sini. Munculnya di all reference, maaf. Sudah terlihat? Ada di sini nama bukunya. Contohnya seperti ini. Dan ini masih bisa kita edit ya. Karena kita nggak ada file PDF-nya, maka tampilannya seperti ini. Tapi kalau ada file PDF-nya bisa kita masukkan di sini. Kalau yang dapat versi e-book-nya atau electronic book. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, misalkan belum ada, sekarang kita mau synchronize ke dalam website, ke dalam Microsoft Word. Ada yang sudah membuka Microsoft Word? Kalau belum, kalau sudah mohon dinonaktifkan dulu atau di close dulu Word-nya. Kemudian di menu Mendeley Reference Manager paling atas itu ada tombol Tools. Kemudian kita klik Install Mendeley Site for Microsoft Word. Di bagian menu paling atas ada tombol Tools atau menu Tools, kemudian klik Install Mendeley Site for Microsoft Word. Kalau sudah, kita klik Get It Now. Nah ini, ternyata harus masuk login ke Microsoft App Source. Saya coba masukkan pakai Pak Lukman, maaf, ini ya. tadi langsung ke get in ya? Pas Iya, betul. Oke, baik. Ke get in nanti akan diarahkan oleh websitenya. Mas Lukman? Ya, silakan. Ini yang untuk Sandy Microsoft APP itu tadi, itu menggunakan
email yang sudah kita buat sebelumnya atau pas yang kita masuk ke Medley ini? Pakai email yang biasa kita pakai aja, Pak. Yang kita pakai ya di itu ya, Microsoft itu ya? Iya. Oke, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Pak Lukman? Ya. Saya pakai email yang tadi, but there is a message that didn't work. That looks like a personal email address. Enter your work address, so we can contact your others in your company. And don't worry, we don't. Ada message itu ya Pak? Kalau itu kenapa berarti? Itu berarti App Store ini melihatnya sebagai email pribadi personal. Mungkin ada exclusion untuk email pribadi kali ya, ada pengecualian. Selama ini saya selalu menggunakan email institusi atau email kampus, jadinya diperbolehkan untuk mendapatkan ini. Kalau yang misalkan email pribadi, saya belum pernah coba nih, baru dapat info ini tadi barusan. Tapi mahasiswa kan udah dapat email yang student itu bisa dipakai ya Pak Lukman ya? Oh, student desa unggul harusnya bisa, Bu. Tapi belum dapat, Bu. Oh, belum dapat ya? Oke, mungkin nanti bisa dicoba pakai. Statusnya masih proses pengurusan ya, pembuatan gitu. Oh gitu. Kalau akun pribadi memang ini nggak bisa connect sih. Oh, nggak bisa connect ya? Nggak bisa. Oke. Jadi kalau seumpama pakai akun kantor gitu ada pengaruh apa gitu nanti takutnya? Ada pengaruhnya nggak ini? Kalau nggak pakai ada sih. kantor takut ada policy yang di kantor ya Bu. Setahu saya dia membatasi kalau untuk yang email gitu, karena email kantor tuh kan biasanya domainnya berbeda ya dengan yang berarti ini nggak usah dimasukin dulu aja ya, nunggu email ada yang kampus aktif ya. organization, ada yang company, ada yang emang education gitu-gitu ya, jenis domain emailnya setahu saya. Betul. Setahu saya kalau email tadi yang di Office itu masukinnya sama dengan yang register di Office-nya itu Microsoft. Bisa pakai Outlook atau Mungkin kita ikut bicara dulu Pak Lukman, nanti once kita dapat email atau account dari Esa Unggul, kita coba lagi Pak. Oke, siap. Kita ikutin dulu aja deh, saya juga nggak bisa kok. Iya, ini di-record ya, aksesnya tadi ke Pak Teddy ya, kalau nggak salah ya Pak Teddy ya, nanti minta tolong di-share ke teman-temannya untuk recordingnya. Kalau nggak salah Office-nya juga harus yang ori. Pak, Bu, halo. betul itu Office-nya harus Bapak klik Office-nya itu terdaftar registernya apa, emailnya itu pakai email itu. Saya pikir kita continue aja dulu, bahwa Ibu kita continue, nanti kan kita lihat kembali, baru kita coba-coba deh kalau ada nanti. Ada caranya ini, ada caranya. Iya, itu email itu memang pasti Pak kalau Office Pak. Cuman yang saya tahu bisa kita crack kok pakai KMS nama crackingnya. Halo Pak, Ada Pak Lukman. Iya. Iya, saya mau nambahin nih Pak, ini ada caranya kok. Tanpa perlu harus register email Microsoft. Kita cukup buka Microsoft Office, lalu masuk ke insert Pak. Nanti di situ kita bisa masukin add-on. Mendeley. Oh ya, add-on Mendeley site. Oke. Iya, jadi kita nggak perlu login Microsoft. Oke. Sebenarnya juga ada versi yang lamanya sih, pakai Mendeley Desktop Manager itu juga bisa. Jadi hampir sama. Cuma karena tadi nanti kita akan coba ya masuk ke Microsoft Word. Iya. Nah, kita masukkan dulu ke Microsoft Word seperti ini contohnya. Kemudian kita masuk ke insert. Iya, betul. Insert mungkin kalau tampilan saya itu versi lama ya. Di sini ada add-on. Atau gini aja, Masnya pakai versi berapa Word-nya? Saya pakai versi, sebentar saya cek dulu. 2016 atau 2000 berapa? Sebentar. Ini 2016. Oke, kalau gitu biar sama-sama enak, mungkin Bapak Ibu sini menggunakan versi yang terbaru ya. Jadi mungkin Masnya bisa share screen, saya coba alihkan ke Masnya dulu aja. Oh iya, boleh. Ini udah kelihatan semuanya ya.
Ya. Ini kita masuk ke Office, setelah dibuka, kita masuk ke tab Insert. Nanti di sini ada Get Add-in. Setelah diklik Get Add-in, nanti kita tinggal klik aja di sini, Mendeley Site. Get Add-in-nya di mana? Get Add-in itu ada di Insert, tab Insert. Ulang Pak, Bang Diki Pak, kecepatan. Oh, kecepatan, oke, sorry. Masuk ke tab Insert, di sini ada gambar dan tulisan Get Add-in. Bisa, berhasil, ketemu. Kalau ketemu nanti akan muncul window Office Add-in. Bisa ya? Mas. Ketemu ya? Tinggal diketik Ya. aja Mendeley Site. Lalu enter. Nanti akan ketemu Mendeley Site ini. Mendeley Site-nya pakai C ya? Betul. Tinggal di add aja. Setelah add, biasanya itu akan muncul lagi window untuk login Mendeley. Nah, baru masukin email yang barusan kita udah register. Di add aja, nanti akan muncul window ini, window yang halaman utama untuk login. Ini langsung di continue aja ya? Langsung di continue aja. Login seperti biasa, tadi udah login di Mendeley ini. Setelah berhasil login, masukin password, berhasil login, udah otomatis terinstall. Ini ada Get Start, diklik aja atau gimana? Klik aja. Sudah berhasil login di Mendeley-nya. Udah berhasil. Makasih Pak Kaprildo. Bisa ya. Nanti ada di tab reference di Office-nya. Di tab reference itu udah ada Mendeley Site ini. Oke, kalau sudah, jangan di-close dulu, Pak. Oh, oke, Pak. Langsung aja, kita langsung ada volunteer di sini biar ketahuan, biar langsung praktek. Di sini ada bacaan Mendeley Site V1.56 gitu, terus di bawahnya ada bacaan View All Release Notes. Ah, itu close aja. Itu cuma Close aja ya? Release Oh, ya. masing-masing aplikasi seriesnya. Oke, makasih. Halo, Pak Aping ya? Iya, iya boleh. Pak, kalau di saya ada tulisan one moment, Mendeley Site, license term and policy. Saya klik continue aja ya? Continue aja, Bu. Iya. Oke. Kalau ada yang perlu dicek, cek aja, Bu. Biasanya sih itu cuma ngasih tahu polisi saya dari si Mendeley. Oh, oke. Tapi pas di continue dokumen 1 dalam Word product activation failed. Berarti gagal dong ya? Saya mesti lihat sih, Bu. Mungkin dokumennya. Kenapa? Kalau informasinya kayak gitu, mungkin dokumennya atau apa gitu saya mesti lihat juga sih. Oh, oke. Oke. Tapi berhasil, Bu. Berhasil install kan? Di tab reference. Di sini sih ada site rebrand using Mendeley Site ya? Iya. Sign in terus I got it gitu ya? Iya, sign in aja. Oke. Pakai akun yang barusan ya, Bu ya? Iya. Dah, lanjut aja, Bu. Terus aja oke-okein aja. Oh, siap. Oke, udah ada nih. Oke, terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Ibu. Lanjut, Pak. Silakan. Maaf, Pak, dipotong. Nggak apa-apa. Kita saling melengkapi aja. Karena sudah ada volunteer hari ini, jadinya kita langsung praktek. Pertama-tama kalau misalkan kita mau
melakukan penelitian, pastinya sudah memikirkan tema, kemudian memikirkan juga penelitian-penelitian yang akan kita jadikan rujukan. Kalau di sini saya lihat, saya panggil apa nih, Mas Aping atau apa nih enaknya? Ya, boleh Pak. Kalau saya lihat di sini, boleh dilihat lagi ke reference manajernya. Reference manager milik Iya, iya betul. Ya. Oke, Mas Aping di sini sudah berhasil memasukkan beberapa source ataupun rujukan. Yep. Kemudian kalau boleh kita lihat juga, apakah di sini semuanya versi jurnal ataupun ada yang buku? Oh, ada yang berantakan ini Pak. Saya coba-coba. Oke, berantakan ya, coba-coba, nggak apa-apa. Pertama-tama kita coba lihat dulu yang Universitas Unggul Financial Report Assistant, yang Business Management itu. Ya, kita klik boleh? Ya. Nah, kita lihat sebelah kanan. Ini tadi baru bikin ya? Iya, betul. Oke, baru bikin, nggak masalah. Ini artinya manual ya, manual. Kemudian kita lihat ini versinya untuk apa? Report. Karena ada tulisan report di atasnya, menunya. Iya. Jadi di Mendeley itu memungkinkan kita memasukkan report, kemudian case study atau studi kasus, memasukkan jurnal atau artikel jurnal, kemudian memasukkan buku, lalu memasukkan website. Kalau misalkan artikel yang Bapak pakai itu atau tulisan yang Bapak Ibu pakai itu berdasarkan dari website seperti kayak detik.com, Kompas dan sebagainya, maka kita tidak lagi menggunakan copy paste judulnya, tapi kita sudah bisa masukkan ke dalam sini. Boleh dicontohkan, Mas? Ya. Kita klik add new lagi. Add new. Okay. Ya, kemudian add entry manual. Ya. Oke, sekarang kita pilih yang reference type-nya itu adalah website. Reference type adalah website. Webpage. Ya, webpage. Ya. Nah, tampilannya seperti ini. Pertama kita masukkan dulu judulnya apa. Misalkan terserah Masnya, misalkan mau judul apa di website tersebut. Misalkan ada kolom berita di detik.com ataupun di Kompas dan sebagainya. Oke, contohnya Pak. Oke, financial report dari Pak Jokowi. Autorsnya silakan. Autorsnya di sini adalah reportasenya atau kontributornya. Kalau misalkan itu dibuat oleh wartawan, tuliskan nama source wartawannya. Biasanya ada tuh di situ kontributor. Atau kalau misalkan ini adalah kolumnis atau dari orang yang melakukan tulisan di itu seperti di Kompasiana juga boleh, nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya kita ke publication-nya. Publication itu adanya di mana? Misalkan di Kompas, silakan tulis nama itunya Kompas. Pakai .com ya Pak ya? Enggak, Kompas aja. Oke. Iya. Kemudian kita tahunnya. Tahun berapa? Silakan ditulis. Yep. Kemudian ke bawah lagi bulan terbitnya itu misalkan Januari atau Maret dan sebagainya. Itu hanya pakai numerik, ya numerik. Oke, selanjutnya lagi tanggal. Ya. Ini numerik juga. Oh iya. Iya. Oke. Kalau sudah, sebentar ini publication Kompas add entry. Add entry. Adanya di all reference di sini. Oh, sudah masuk ya? Udah masuk ke situ. Oke, financial report dari Pak Jokowi. Kita klik aja, double klik di situ. Ya. Judul, nah nanti bisa muncul di sini. Kalau kita mau masukkan URL, ada tombol ataupun menu URL di sini. Oh, baru di sini www.com tadi iya, ya Pak? Oh. Betul. Misalkan www.kompas.com garis miring dan sebagainya. Oke. Ini hanya untuk contoh aja. Kenapa di situ ada tulisan date access? Karena disitulah tanggal yang kita mengakses berita ataupun tulisan tersebut. Karena nanti akan karena akan tertampil. Oke. Betul. Oke, kita sudah punya contoh dari website. Kemudian buku sudah ada di sini contohnya. Buku mungkin yang ini ya, yang contoh dari kemarin itu Pak.
Oke, kemudian di jurnal ada ya, enhancing patronage intention on ini online jurnal. fashion. Oke, kita klik yang punya jurnal punya Pak Tantri. Ya. Kemudian kita read. Belum ada PDF-nya ya? Seharusnya ada, Pak. Oh, Harusnya get ada PDF, ya betul. Oh, oke. Get PDF. Iya, iya. Oh, udah ada, Pak. Udah. Oke, ada. Loading, Pak, ya. Ya, yang saya kasih sedikit kisi-kisi kalau misalkan kita membaca artikel jurnal terutama untuk melihat penelitian hasil penelitian terdahulu itu adanya di abstrak. Kita lihat di abstraknya. Kemudian ada lagi di PDF-nya. Kita lihat di abstrak. Nah, di sini ada menu hasil, misalkan this research provide academic contribution and adds value to existing theory dan sebagainya. Oke, cari di situ misalkan apakah ada hasil yang bisa kita ambil sebagai referensi kita atau sebagai rujukan kita. Di layar Bapak itu kok ada kotak-kotak hitam gitu ya, menutupi menu. Ini ya, Bu. Iya. Oh, ini. Itu kayak dari zoom-nya ya. Di tengahnya Pak. Itu di tengah. Bawaan zoom. Di sebelah kiri kotak yang tadi tuh di hitamnya panjang. Oh iya, itu apa namanya menunya zoom. Kelihatan semuanya ya. Oke. Contohnya gini aja deh, saya mau ngambil kalimatnya Pak Tantri yang abstrak halaman pertama. Value co-creation has become an essential strategy in business that encourage. Nah, itu kita copy, kemudian sampai dengan titik. Value. Ya, value. Karena ini bahasa Inggris, maka kita perlu translate nih. Kemudian, perhatikan ketika kita mentranslate dan kita harus memparafrase agar kita tidak terindikasi plagiat atau anggapnya copy paste aja. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian kalau menuliskan tesis ataupun tugas akhir ataupun tugas kuliah, saya mungkin berharap Bapak Ibu sekalian bisa memparafrase kalimat-kalimatnya sehingga tidak sama persis dengan apa yang ada di sumber rujukannya. Kalau untuk hari ini mungkin kita bolehlah kita coba pengecualian, kita copy paste dulu seperti ini. Ya. Sudah di copy? Sudah, Pak. Kita pindah ke Word. Word. Oke. Paste di sini. Ya, di paste. Oke, kita asumsikan ini adalah contoh kutipan. Ya, contoh kutipan. Kutipan itu ada dua. Pertama kutipan yang di awal atau nama penulisnya di awal, kemudian ada yang nama penulisnya di akhir. Tergantung kita cara memposisikan kalimatnya bagaimana. Kalau misalkan kita mau membuat seperti ini, ya kita bisa buat misalkan menurut Tantri dan kawan-kawan, value co-creation has become an essential strategy. Itu namanya kutipan di awal, karena ada kalimat pembukanya adalah menurut Tantri ataupun nama penulisnya di awal. Ya, misalkan bisa dicontohkan, Mas, taruh depan aja. Kalau di ini menurut, kita gabung aja ya, maksudnya Inggris dan Indonesia. Kalau di Inggris itu apa sih namanya? According atau apa sih? Tantrinya jangan di. Nah, ya nanti gini Mas. Oh, oke. Ya, Pak. Ya, Pak Tantrinya di sini memang nama penulis ataupun sumbernya. Tapi karena kita menggunakan Mendeley, kita tidak lagi mengetik manual. Oke, jadi clear ya. Kita akan menulis seperti ini, kita tidak lagi menuliskan nama penulisnya manual, tapi kita menggunakan citation, menggunakan Mendeley cite. Ini fungsi Mendeley-nya ya teman-teman adalah menginsert nama yang kita suka. Ya, seperti itu. Sekarang kita klik aja, Tantri Yanuari kita hapus. Hapus, kemudian taruh kursor di situ. Terus kemudian kita klik Mendeley cite. Sudah itu di atas ya. Kemudian kita klik yang Tantri Yanuar tadi mana tuh? Ada ya? Nah, kita klik yang enhancing patronage intention. Kita klik itu. Centang ya, Pak? Ya, insert one citation. Oh, oke.
Otomatis. That's it, sudah otomatis ya. Keren. Yeah. Oke, ini tampilan ataupun cara mengutip dengan kutipan di awal. Kemudian kita coba lagi menggunakan kutipan yang di akhir. Ya, contohnya kita klik lagi, tapi sekarang dengan source yang berbeda. Yep. Kita ambil yang tadi punyanya punya Mas Aping, mana tadi? Yang belum ke sing ya Pak ya? Oh, udah nggak apa-apa, sembarang aja yang mana. Oke. Mau pakai yang universal yang paling bawah juga nggak apa-apa. Oke, itu boleh. Ya. Insert lagi ya Pak ya? Insert lagi. Nah, begitu mudah ya. Langsung dalam kurung. Oke. Ya. Kita bisa lihat, izin ya menambahkan Ya, Pak nggak Lukman. apa-apa. Jadi karena Pak Tantri dan Dora Olivia ini dua penulis, maka ditulis dua-duanya, Syah dan Olivia, dan kita lihat ini nama akhirnya muncul karena stylenya APA. Kalau di atas tuh ada stylenya kan bisa dipilih ya stylenya apa. Nah di Magister Manajemen itu kita menggunakan stylenya APA. Jadi mungkin di bawah Manage Sources itu di atas lihat Mas Aping ada APA kan style di atas yang Di ada atas bibliografinya ya. Di bawahnya ada APA. Itu di bawah ada APA, ini boleh di cross dulu ya. Nah, sebetulnya style ini bisa macam-macam, tergantung keilmuan. Misalnya kalau Fasilkom itu biasanya IEEE gitu, IEEE itu biasanya dipakai untuk Fakultas Teknik, Fasilkom itu biasanya pakai IEEE. Nah, tapi atau misalnya di beberapa ilmu kesehatan itu pakai Vancouver. Namun beberapa ilmu sosial kayak komunikasi, manajemen, akuntansi, kemudian psikologi itu pakai APA, American Psychological Association. Nah, APA itu metodenya adalah nama yang kita kutip munculnya hanya nama akhirnya saja. Jadi contohnya Syah dan Olivia karena dua penulis. Sementara yang tadi, yang terakhir, yang Pak Ceko itu kenapa et al? Karena dia lebih dari dua penulis. Et al itu DKK gitu dan kawan-kawan dalam bahasa Latin gitu sih mungkin supaya menjelaskan juga. Oke, ya terima kasih Bu Lina. Ini kita ada dua contoh kutipan. Yang pertama tadi kutipan di awal, kemudian kutipan yang satu lagi di akhir. Kemudian kalau lihat dari struktur kalimatnya, ini masih ada yang kurang tepat atau yang masih belum tepat. Pertama, kalau yang kutipan di awal itu nanti yang di dalam kurung hanya tahunnya saja. Jadi mungkin Mas Aping bisa buat dalam kurungnya tahunnya saja. Bagaimana caranya Pak? Saya manual. Ya, edit manual aja, edit manual. Manual di situ. Komanya dihapus, kemudian di dalam kurung langsung. Gini Pak. Kemudian Kurung ya, depannya kurung dihapus. depannya dihilangkan. Oh, oke. Oke, kemudian udah selesai. Kemudian yang ke bawahnya itu sudah benar, tulisannya seperti itu. Cuma titiknya yang di depan setelah kata value itu dihapus aja. Jadi titiknya di belakang dalam kurung. Sambung atau pakai spasi Pak? Spasi. Kemudian titiknya baru di akhir. Iya, di situ. Oh, masuk kalimat ya Pak? Iya, masuk dalam kalimat. Oke, kemudian lagi ada karena et al itu adalah kalimat istilah bahasa asing, maka dalam penulisan tulisan ilmiah kalimat ataupun istilah asing itu wajib di italic atau dicetak miring. Jadinya et al itu tinggal di Ctrl I atau cetak. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Iya, silakan. Untuk seterusnya kita akan bakal ngebahas ini nggak Pak, kayak ketentuan-ketentuan garis miring, nanti penulisan citasi ini harus menggunakan huruf besar, huruf kecil. Bakal ada bahasan gitu nggak Pak di daftar isinya mungkin nanti? Mungkin itu nanti akan ya, itu mungkin akan ada teknis sendiri ya, teknis untuk di mata kuliah di metode riset kalau nggak salah, ataupun di pendampingan yang lain. Kalau untuk hari ini saya karena waktunya juga mungkin nggak terlalu banyak ya, jadinya hanya fokus ke dalam citasi saja. Tapi nanti akan saya
singgung sedikit mengenai yang tadi penulisan garis miring dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Izin Pak Lukman. Iya. Pak, itu kalau yang kutipan di awal di akhir penggunaannya bedanya apa Pak ya? Kenapa kita harus di awal di akhir? Jadi kan gini, kadang-kadang kalau misalkan Bapak itu nanti mengambil referensi dari jurnal-jurnal yang sudah dipublish, maka kan Bapak juga diminta mana buktinya kalau misalkan kalimat pernyataan ini sebagai rujukan. Jadi kalau misalkan nanti Bapak mendownload artikel, biasanya itu ada tulisannya tuh. Menurut penelitian dilakukan oleh si A, menjelaskan bahwa value co-creation menjadi esensial, strategi yang esensial seperti itu. Ini hanya seperti kalimat aktif dan kalimat pasif aja sebenarnya. Gantung kalimat ya Pak ya? Betul. Oke Pak. Menambahkan bebas ya, maksudnya bebas gini, aja ada sih, ketentuan misalnya ada nih penulis yang kutipannya semua di akhir kalimat, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah juga sih. Ada penulis yang kutipannya ada di awal, di depan, misalnya Syah dan Olivia mengatakan gitu, kemudian ada di tengah, kemudian ada di akhir, itu juga nggak masalah. Jadi yang penting setiap kalimat itu nyambung, maksudnya nggak cuman kayak sekedar copy paste nempel terus nggak nyambung, nggak ada kalimat sambung di antara kalimatnya. Tapi kalau misalnya Mas Sakti tadi mau kutipannya semua ditaruh di ujung biar nggak ngedit misalnya, itu juga nggak masalah. Yang penting setiap kalimat nanti nyambung gitu, yang kita ada citasi yang berbeda, sumber yang berbeda itu nyambung. Jadi penggunaannya sebetulnya sih bebas aja, nggak ada ketentuan kapan ya kita harus taruh di depan, kapan kita taruh di tengah atau di akhir, tergantung kalimat yang kita pakai bentuknya gimana, lebih cocok sumbernya diletakkan di mana gitu. Iya, betul. Bu Rina dan Pak Lukman tadi yang menurut Ibu kutipan di tengah, caranya penulisannya sama dengan yang kutipan di awal? Ini kan contohnya sebetulnya di tengah nih yang menurut Syah dan Olivia, kan Syah dan Olivianya setelah menurut berarti itu di tengah. Tapi kalau di awal tuh Syah dan Olivia mengatakan ini sama dengan yang di tengah. Jadi di awal dan di tengah itu sama, tapi kalau yang di akhir kita nggak perlu mengedit lagi gitu, Mbak Fatima. Ya Bu. Ya, jadi yang di awal dan di tengah itu kutipannya yang di dalam kurung hanya tahunnya saja. Oke, kemudian misalkan Mas Aping menemuin beberapa kalimat pernyataan yang sama nih, esensinya ataupun maknanya sama. Ya, ini saya contohin lagi aja. Coba Mas Aping di copy paste lagi aja nggak apa-apa. Yang value co-creation, oke. Kemudian kita anggap ini adalah pernyataan dari 2 ataupun 3 orang peneliti yang sama. Peneliti yang berbeda tapi dengan maksud yang sama kalimatnya. Ini mungkin bisa kita masukkan lagi, kita klik aja Mas di sebelah kanan. Itu titiknya dihapus dulu aja, nggak apa-apa. Spasi, kemudian masukkan Mendeley set-nya, pilih antara 1 sampai 3 penulis. Oh, bisa lebih dari 1 ya Pak? Boleh. Asal maknanya sama ya dia. Iya, asal maknanya sama. Nggak apa-apa, masukin aja. Nanti bisa kita edit ini kan. Ini hanya simulasi aja. Ya, sudah 3. Oke, insert 3 citation. Oke, secara otomatis langsung ya pakai titik koma. Ya, jadinya agak dimudahkan yang menggunakan Mendeley Site Manager ataupun Mendeley Reference Manager ketimbang yang Mendeley Desktop Manager. Ini kutipan yang beramai-ramai, artinya beramai-ramai. Sumbernya banyak tapi satu makna. Jadi kutipan dari banyak sumber, dari banyak artikel, dari banyak buku mungkin, namun si penulis itu memberikan kalimat yang sama dalam setiap tulisannya. Ya. Oke, kalau sudah, coba Mas Aping ke paling bawah, maksudnya ke paling bawah lagi aja, enter lagi. Dari setiap kutipan ini pasti diminta, bukan diminta ya, pasti akan ada di daftar pustaka. Artinya ketika nanti dosen penguji ataupun dosen memberikan tugas membuat karya tulis ilmiah, maka daftar pustakanya harus lengkap sesuai dengan kutipan-kutipan yang dibuat di paragrafnya. Sekarang kita mau menggenerate daftar pustakanya.
Coba bisa ditampilkan, kita klik insert bibliografi. Bibliografi tadi yang di atas ya, nah ya, diklik. Ya. Klik bawahnya. Yang ya mana itu aja. Salah satu pilih nggak apa-apa. Oh, belum masuk ya. Oke, di close dulu aja, di undo lagi aja. Ya. Oke, sekarang kita ke Mendeley site-nya yang sisi sebelah kanan. Oh, sorry ya ini. Di paling bawah ada citation setting. Citation setting, ya. Kemudian di sebelahnya lagi ada titik 3 itu. Oh ya, burger. Nah, insert bibliografi. Continue. Selesai. Oh, di setting ya, Pak. Iya. Oke. Bukan di set ya, di apa namanya, di titik 3. Iya. Jadi ini karena dia APA, dia sesuai abjad ya, nama akhirnya muncul duluan, kemudian dia akan hanging paragrafnya, judulnya seperti ini, nggak usah diedit, hanya dirata kanankan aja ya Pak Lukman. Ya, nanti di daftar pustakanya itu di Ctrl J aja Pak. Boleh diulang tadi Pak, installnya gimana tadi? Sorry, dihapus aja dulu Mas ya, dihapus. Taruh kursornya di situ di paling bawah misalkan itu ya Bu ya. Kemudian di Mendeley site tadi ada titik 3. Sebelahnya tuh ada gambar titik 3, klik insert bibliografi. Oke. Kemudian insert, continue. Ya. Dah selesai. Perlu Nah, dikasih karena ini tadi adalah metadata dari Mendeley Reference Manager, maka apa yang tertulis di Mendeley Reference Manager akan tertampil di daftar pustaka. Ya, ini ada sumber dari Zetafont, itu tulisannya huruf besar semua. Sebenarnya bisa kita edit menjadi misalkan presetting apa namanya yang huruf besarnya di awal aja. Nah itu juga bisa kita manual setting. Edit ya Pak. Di home ya, kemudian kita setting iya capitalize each word. Dah. Terus ini sekedar info aja, kalau yang jurnal atau sumber tulisan di daftar pustaka yang berbentuk jurnal, artikel jurnal, maka yang dicetak miring adalah nama jurnalnya. Contohnya nomor 2, Kode Business and Management itu kan nama jurnalnya. Sedangkan judul artikelnya kan Enhancing Patronage, itu judul artikelnya tidak di italic, jadi emang gitu. Nah, nama jurnalnya si Kogan Business and Management, itu kan nama jurnalnya ya dia italic otomatis. Ya, kalau yang sumber lainnya seperti buku, itu nanti yang dicetak miring adalah judulnya. Yang Zetafont itu mungkin buku ya, kalau kemarin mungkin Mas Apinya tuh bikinnya sebagai buku dan sebagainya. Ya. Jadi mungkin ini yang harus diperhatikan ketika kita mulai membuat suatu tulisan. Biasanya kalau kita menuliskan tesis, yang kita ambil adalah hubungan antar variabel, kalau misalkan ada seperti itu. Di hubungan antar variabel itu isinya adalah penjelasan hasil dari penelitian sebelumnya yang menyatakan adanya hubungan antara variabel satu dengan variabel lain. Itu biasanya akan dijabarkan pada babnya adalah hubungan antara variabel. Itu biasanya juga isinya adalah kutipan-kutipan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian tinjauan pustaka, teori. Tinjauan pustaka itu nanti isinya adalah sumber teori dan definisi-definisi dari variabel yang kita pakai atau topik ataupun tema yang kita pakai. Kemudian kalau di pendahuluan itu nanti ada gap research dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulunya itu nanti kita jabarkan juga menurut penelitian Olivia tadi ya, Syah dan Olivia, bahwa terdapat adanya hubungan terdapat hasil seperti ini seperti itu. Ini hanya teknis cara pengutipan. Kemudian mungkin kalau untuk teknisnya membuat daftar pustaka, teknisnya membuat pendahuluan, gap research dan sebagainya mungkin akan disampaikan
oleh masing-masing dosen pembimbingnya nanti. Pak nanya Pak. Ya, silakan. Ini perlu ada judul tadi nggak? Biografi, bibliografi. Daftar pustaka. Ketik daftar pustaka aja. Perlu ya Pak ya? Iya. Nah ini nanti bisa ditaruh di copy paste, taruh di halaman daftar pustaka. Satu lagi Pak, tadi kan saya sempat bikin Jokowi tadi, kenapa nggak ter-record di sini ya Pak ya? Oke, coba di close dulu Mendeley site-nya. Oh ini? Iya, di close dulu, kemudian tampilkan lagi. Biasanya dia ada synchronize. Belum ada ya? Belum Pak. Oh, mungkin harus di close dulu apa namanya? Office-nya. Mas Api, file yang ini di save dulu ya. Oh iya, ini di save. Sama kok, belajar juga saya. Buat kita nanti latihan setelah ini. Iya benar, ini harus banyak latihan sih. Nanti lama-lama biasa, itu aja sih. Di close dulu, oke. Lalu buka lagi ya Pak tadi. Ya, coba buka lagi Word-nya. Pak Lukman mohon izin. Ya. Bisa minta contoh satu lagi nggak daftar pusaka? Tadi sinyal saya jelek Sorry. Oke, ini nanti Atau ada yang mau coba selain Mas Aping? Saya stop share aja. Ya, mungkin ada yang mau coba yang udah bisa, udah sinkron dengan MS Word-nya, udah ngedownload beberapa yang mau disitasi, mumpung masih ada 10 menit lagi, mungkin ada yang mau coba nggak? Mau coba, tapi dipandu oleh Pak Lukman gitu. Mungkin ada, silakan. Siapa? Saya boleh, Bu Rina. Oke, silakan Mbak Dian. Oke, boleh di-share Word-nya. Udah ada Pak, betul Pak. Di restart dulu Office. Terima kasih. Oh ini udah langsung bikin daftar pustaka. Oh, saya mau hapus dulu. Dari awal lagi aja kali Bu. Pak Lukman katanya dari awal gimana dibahasnya? Nggak apa-apa, dari awal. Nggak apa-apa. Makin detail nggak apa-apa. Biar bantu yang lain nantinya. Misalkan bahasanya apa nih Pak? Bahasa asal aja gitu. Ya boleh, seperti itu asal. Boleh. Terus misalkan buka filenya dulu. Ya, buka filenya boleh. Dibuka filenya dulu aja. Di Mendeley Reference Manager aja bukanya. Buka file dari reference manager-nya, terus ambil satu kalimat yang dikutip, kalimat yang di copy paste-nya yang asal aja gitu. Bukan, di mbaknya buka di menu Mendeley Reference Manager, bukan di Word-nya. Aplikasi Mendeley. Yang aplikasinya Mbak, dari awal Mbak, ini udah ditutup dulu Word-nya atau dikecilkan Word-nya, kemudian buka file yang dari reference manager-nya Mbak Dian. Ini ya? Kayaknya share screen-nya masih di Word-nya. Oke, ya. Ambil salah satu aja contohnya, misalkan yang mana. Kita klik judulnya boleh. Ya, kita read itu bolehlah. Ya boleh, itu kita copy, klik Ctrl C aja langsung. Ctrl C kita pindahkan ke Word-nya. Sudah? Oke. Nah, ini contohnya ya. Kita ambil misalkan ini kutipannya, kutipan yang mana? Kutipan awal. Oh, kutipan awal. Mbaknya udah bikin klasterisasi sendiri filter holdernya. Oke, ini juga lebih enak ya, lebih gampang mencarinya. Ini misalkan contoh insert satu citasi ya, kayak gini. Terus yang kedua lagi mau ya Pak? Ya, ini karena sudah di setting jadinya langsung otomatis masuk ke daftar pustaka. Oh iya benar, udah di setting duluan. Harusnya enggak ya? Ya dihapus aja daftar pustaka.
Dari kursornya itu oke, gitu aja dulu. Kemudian pakai file yang sama aja, maksudnya pakai kalimat yang sama aja. Di copy lagi ini dari atas. Saya ngambil dari yang lain. Ya. Oh, udah, ini aja nggak apa-apa. Kemudian taruh di kursornya, taruh di ujung depan. Oke, terus cari dari siapa ininya. Ganti dengan jurnal lain. Oke, itu boleh. Kasih spasi setelah dalam kurung. Oke, terus kemudian pakai kalimat yang sama juga. Kita bikin multiple aja ya. Contohnya ada dari buku, dari jurnal, dan sebagainya ya. Di belakang tapi Pak? Iya, di belakang nggak apa-apa. Ambil contoh aja, yang mana aja boleh. Ini Oke, itu jurnal. satu. Oke, itu. Oke. Klik. Ini save change ya, memang ya? Kayaknya sekalian aja deh. Oh iya. Jadi tadi di klik-kliknya bareng ya Bu ya? Iya. Kalau reference Oh aja. ya udah di jurnal semua aja ya? citation gitu, site to citation gitu. Discard dulu boleh. Ini dihapus dulu juga nggak apa-apa. Yang tadi noten itu dihapus dulu aja. Ini kenapa nih? Salah aja. Nggak Nggak bisa. mau. Oh, oke. Undo aja, coba di undo. Oke. Ya, pilih Jadi, beberapa. 3 gitu ya langsung Ya, ya? langsung 3. Oke, contohnya seperti ini ya. Itu sudah otomatis tergabung atau di-merge oleh Mendeley-nya. Kemudian untuk membuat daftar pustaka, taruh kursor paling bawah, kemudian kita ketik aja daftar pustaka. Kemudian insert bibliografi. Continue. Oke, tinggal dirapin aja ya. Yes, oke. Di Ya, rata kanan tadi di rata kata Bu rata Rina tengah. ya? Ya, Oh ya, di rata kanan tengah. kiri. Oke. Tadi yang dari buku nggak jadi ya Mbak Dian? Nggak jadi, soalnya katanya ngekliknya harus bareng karena ini. Sebenarnya bisa. Oh bisa ya? Ya. Bisa dicoba yang buku dulu. Tidak, ya, tidak pakai jurnal tapi pakai all reference. All reference yang Coba mana? satu, masih ada 4 menit, coba satu yang buku. All reference. Oh iya, ngambilnya dari sini berarti benar. Coba satu buku aja contoh di sini. Sumber di bawahnya itu, bawahnya lagi kita ambil di enter aja. Sini aja ya. Enggak, di atas aja. Oh di atas aja. Di atasnya itu ya klik situ, pakai kalimat yang sama aja. Terus cari sumber bukunya di mana tadi. Biar kita lihat ada perbedaannya atau tidak. Kalau yang kombinasi boleh Pak mungkin. Oh, mau kombinasi. Oke, mau kombinasi juga boleh. Iya, kombinasi di all reference apa di mana? Di all reference aja kalau gitu. Oke. Kalau kita mau kombinasikan antara buku dan jurnal ya. Berarti mbaknya harus hafal mana yang jurnal, mana yang buku. Iya. Paling atas tadi buku kalau nggak salah. Iya, soalnya jurnal ada tulisan di jurnal sih harusnya. Ini sudah Mayanti itu buku. Ini tesis. Ya, ini tesis. Terus satu lagi jurnal. Namanya tuh Mas yang buat bikin chat berapa ya perhitungannya ya? Bawah kemudian cari yang jurnal-jurnal aja nggak apa-apa. Ini jurnal. Iya nggak apa-apa. 19 per meter perseginya. Oke. Lalu? Ini 3. Nah, hampir sama kok Pak bentuknya, cuma nanti akan membedakan di daftar pustaka. 19 per meter perseginya Mas. Oke. Dia langsung nambahin sendiri ya Mas Fuad nih langsung ada nih. Oke, Iya, betul. oh gitu.
secara automatically akan menambah sendiri. Kemudian perlu diperhatikan ya, di daftar pustaka itu masih ada huruf yang besar kecilnya mungkin nggak sama. Seperti yang Fuad, seperti itu bisa diedit. Sama ini huruf gede semua. Nanti di home ada bisa besar kecilnya diatur. Paling jelek aja itu ya. Iya. Oke, Mas Lukman, terima kasih. Saya stop share ya, Mas. Ya, ini sudah ya. Mungkin nanti bisa dibantu teman-teman yang lainnya. Mungkin boleh tanya Pak Lukman, Bu Rina? Iya, silakan. Ini pertanyaan satu terakhir ya, karena waktu ya, mohon maaf. Silakan. Oh ya, izin Pak, Bu. Tadi kan kalau case-nya tadi yang disampaikan Mbak Dian itu, misalnya ada satu kutipan itu memang referensinya itu dari buku, dari jurnal, dari artikel. Apakah memang kita wajib ya aturannya menuliskan source itu di tulisannya kita buat gitu? Atau satu aja cukup sebenarnya kalau ada aturan tulisannya? Oh enggak, justru harus semuanya dimasukkan kalau kita memang membaca empat-empatnya. Karena kan prinsip sitasi adalah bacaan yang kita memang benar baca. Justru kalau emang kita ternyata menemukan dari 4 sources yang berbeda, dia mengungkapkan hal yang sama, dan kita memang membaca keempat-empatnya memang harus dimasukkan gitu. Oh, tapi notes-nya yang kita baca ya, walaupun di luar sana banyak yang sama. Iya. Tidak perlu kita masuk. Oke. Iya, sebenarnya prinsipnya yang kita baca bukan yang dibaca oleh orang lain, terus orang lain bilang gitu, terus kita masukkan juga kutipannya. Sebetulnya prinsip sitasi sih idealnya seperti itu, makanya orang bisa menilai tulisan ini baik atau tidak kan dari dia sebanyak apa sih membaca bacaan yang baik gitu. Oke. Berarti dari source yang kita ambil sebagai bahan dari karya kita gitu ya Bu ya Pak ya. Iya. Oke. Siap. Baik, terima kasih Bu Rina, Pak Lukman. Ya, baik. Ya, baik Bu Rina. Kalau dari saya mungkin cukup sekian. Mungkin nanti kalau ada lain waktu teman-teman mau sharing ataupun bisa kayak gini lagi boleh. Nanti saya kebetulan Sabtu masuk kok. Iya. Nanti kita, iya terima kasih. Nanti kita juga ada pelatihannya lagi kok. Sebetulnya cuman ini memang namanya matrikulasi adalah persiapan untuk menghadapi kuliah. Nah, salah satu persiapannya adalah penggunaan software Mendeley ini. Jadi terima kasih Pak Lukman sudah banyak membantu saya, tidak hanya di angkatan ini gitu ya, untuk membantu teman-teman bisa menggunakan software Mendeley gitu. Jadi nanti kita sih sebenarnya waktu pada saat teman-teman mau menghadapi tugas akhir itu juga akan ada pelatihan lagi gitu secara rutin. Jadi memang ada, tapi ya namanya persiapan, bersiap-siap sebelum mulai kuliahnya gitu. Terima kasih Pak Lukman, Mas Aping sudah membantu juga tadi. Mas Aping, kampus apa kalau boleh tahu? Kampus KJ, KH atau CR? Saya KH Bu. Oh, Bekasi ya, Iya, Harapan Bekasi, Indah. Oke, ya terima kasih ya. Sama-sama, terima kasih. Ya, jadi nanti kita juga tidak hanya Mendeley, beberapa pelatihan untuk menggunakan tools, software, misalnya statistik atau untuk pengolahan data kualitatif juga kita ada gitu. Cuman memang ini karena saya lihat di semester 1 dosen-dosen itu banyak yang menugaskan mahasiswa dan meminta referensinya tidak boleh ketik manual. Artinya dia sudah ada bahan referensinya di depan. Nah itu menjadi hal yang kita siapkan untuk mahasiswa dalam menghadapi perkuliahan ke depannya. Itu aja karena sudah mau jam 10, recordingnya tadi saya berikan aksesnya ke Pak Teddy. Mungkin Pak Teddy nanti bisa share ke teman-teman ya. Terima kasih juga Pak Teddy atas bantuannya sudah membantu kami untuk merecord aktivitas pagi ini ya. Nanti bisa di-share ke teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu. Minggu depan kita belum perkuliahan, tapi saya nggak tahu mungkin ada sambutan mahasiswa baru ya tanggal 18 itu. Cuman itu acaranya universitas, jadi kami mungkin detailnya tidak terlalu paham, di-update aja beritanya dari universitas. Perkuliahannya akan mulai di tanggal 24 hari Jumat kalau ada kuliah Jumat, kalau nggak ada berarti Bapak Ibu teman-teman akan kuliah online-nya dimulai dari tanggal 25. Sampai hari ini akun e-learning-nya belum ada isinya, masih kosong. Nanti jika sudah ada isinya kita akan refreshment lagi ya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan
supaya ke absen misalnya nanti pas online apa aja yang di absen kita akan zoom lagi tapi untuk menggunakan e-learning. Jadi supaya nanti ngisi kuisnya gimana, jawab kuis gimana, kalau ada tugas dilihatnya di mana di e-learning supaya absensinya tidak bolong. Maka apa yang harus dilakukan di akun e-learningnya itu juga nanti akan kita berikan, namun menunggu sampai e-learningnya terisi ya, karena susah juga memberikan gambaran tapi Bapak Ibu nggak bisa ngelihat akunnya gitu. Itu sih. Jadi mungkin untuk hari ini, pagi ini, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Lukman. Sekali lagi terima kasih semuanya untuk waktunya dan atensinya. Banyak-banyak berlatih aja Mendeley ini, juga banyak di YouTube, banyak di di YouTube banyak sih. Jadi manualnya juga bisa di-download, sudah banyak yang menulis cara menggunakan Mendeley manualnya. Kalau kita searching googling juga banyak gitu, jadi bisa juga belajar dari sumber yang lain, sama aja sih sebetulnya, sama semua itu. Oke, terima kasih semuanya, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman, Bu Rina, dan Pak Lukman, Pak Lukman. Di link yang sama nanti jam 10 dengan Pak Tantri, jam 1 dengan Pak Edi Hamdi. Oh ini Pak Yanu baru, Pak Tantri baru WA, telat sedikit bilangin ke mahasiswa. Oke, itu ya tadi ininya WA-nya Pak Tantri kebaca di laptop, dia telat sedikit, mohon ditunggu, tetap di link yang sama. Oke, terima kasih semuanya. Oke, saya live ya, makasih. Lah, di X.